Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Susteria. Saya mahasiswa dari Akademi Keperawatan Harum Jakarta. Berdinas di sini dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai jam 2 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Destin. namanya ya? Destin. Siapa? Destin. Lanjut ya. Ya. Apakah benar ini dengan Ibu Destin? Coba saya lihat dulu. Benar ya. Bagaimana keadaannya hari ini, Bu? Sudah baik ya? Tiduran terus ya? Ya. Nah, di sini suster akan memberikan posisi supaya Ibu lebih enakan ya, supaya nggak badannya kaku, ya. Tempatnya di sini, waktunya lebih kurang 15 menit ya, lebih kurang 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, baik. Jika Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu dan mencuci tangan ya, Bu. Untuk menjaga privasi Ibu, saya tutup sampirannya dulu ya. Baik, di sini saya pertama akan memberikan posisi polar dan semi polar, ya Bu. Nah, tujuannya di sini posisi ini adalah untuk mengurangi sesak ya Bu. Jika ada rasa sesak sedikit, ya. Jadi di sini supaya Ibu tidak terlalu sesak, ya. Nah, di sini saya akan memposisikan Ibu. Polar itu posisinya berapa derajat? Coba dilihat. 90 ya? Iya. Oke. Bisa diangkat kepalanya, Bu? Ya. Masih sesak, Bu? Apa kurang tinggi lagi? Sudah? Ya. Boleh ditambahkan jika masih kurang tinggi. Ya. Bantalnya satu lagi. Ya. Lalu ada juga yang tempat tidurnya disetel, ya. Ada yang pakai remote, ya, otomatis, ya. Ada yang main, tergantung rumah sakit ya. Tapi zaman sekarang udah jarang yang begini-begini ya. Tapi ada juga sih masih. Jadi nanti kamu iniin di ujung tempat tidurnya di sini biasanya ada ininya ya. Kamu naikin, kamu setel ya. Seberapa tinggi dia, ya. Setelan ini bisa untuk kepala, bisa untuk kaki. Nanti ada berapa dua ininya. Nah ini nih, ya. Oke ya, ini ya. Bisa lihat ya. Ini bisa di setel nih. Ini masih bisa nggak? Nggak bisa ya? Kayaknya udah rusak ya. Ya, nggak bisa ya. Nggak bisa nih, ya. Jadi ada yang untuk kepala, ada yang untuk kaki bisa di setel. Jadi nanti ini beda, ya. Apa beda posisi polar dengan semi polar? Kalau semi polar 45. Kalau 90 berarti lebih tinggi ya? Iya. Ya kan? Itu untuk apa? Polar apa semi polar? Polar. Ya. Terus kalau 45 dia agak setengah tidur. Ya, agak lebih rendah dikit. Ya, itu untuk yang semi polar. Indikasinya sama nggak? Tujuannya untuk pasien apa sama nggak? Untuk pasien sesak ya? Iya kan? Iya. Sampai dilihat ya. Tetapi belajar ya. Oke. Sudah. Untuk posisi polar dan semi polar perbedaannya adalah di derajat, artinya di ketinggian. Ya. 45 dan 95 derajat. 90-nya posisi SIM. Ya, saya angkat bantalnya. Ya. Posisi SIM yang seperti apa? Miring. Bisa miring Bu? Ya, miring, badannya dimiringin ya.
Lalu untuk melihat ini, saya buka selimutnya supaya melihat kakinya ya. Posisi kaki seperti apa? Nih, begini. Ya, begini ya. Ini posisi SIM. Ya. Posisi SIM ini tujuannya untuk apa? Indikasi pemberian posisi SIM untuk pemberian obat supositori. Ya, supositori itu berarti lewat anus. Ya. Nanti kalau misalnya pemberian obat supositori itu untuk apa, Bu? Misalnya pasiennya pasien yang post operasi, ya. Post operasi itu biasanya 2 jam setelah operasi itu nyerinya pasti nyeri hebat, ya. Nah, kalau misalnya dikasih obat injeksi itu biasanya lambat, ya, untuk menurunkan nyerinya. Jadi itu sebaiknya dikasih obat melalui anus, lebih cepat proses penyerapannya, gitu ya. Nanti kamu akan belajar farmakologi, ya, proses obat seperti apa yang penyerapannya lebih, misalnya obat injeksi dengan obat yang dari anus ataupun obat yang misalnya dari vena, mana yang lebih cepat, gitu ya. Nah, ini dikasih ke anus ya. Nah, itu ya. Atau misalnya kalau misalnya untuk anak panas tinggi, biasa dikasih obat lewat anus, ya kan? Kalau misalnya dia sudah panas tinggi, gunanya untuk apa? Untuk menghindari kejang. Jadi ini memang yang darurat ya, maksudnya artinya yang urgen ya, sangat penting. Maksudnya yang harus segera dilakukan, gitu ya, pemberian ini. Jadi nggak semua obat dikasih lewat anus juga. Ya kalau misalnya masih bisa oral, masih bisa lewat infusan, ya infusan. Ya, tergantung keadaan dari pasien, gitu ya. Posisi Trendelenburg, ya. Posisi Trendelenburg ini bagaimana? Kaki lebih tinggi dari kepala. Gunanya untuk apa? Indikasinya untuk apa? Untuk pasien yang mengalami shock, ya, mengalami shock. Kenapa dikasih kakinya lebih tinggi dari kepala? Supaya alirannya langsung cepat ya, mengalir ke otak ya. Nah, ini biasa untuk pasien-pasien apa? Shock, terus pasien apa lagi? Hipotensi apa hipertensi? Darah rendah ya. Dibaca jangan asal-asalan. Ya, hipotensi ya. Oke ya, anemia. Ya, darah HB-nya berarti rendah ya. Oke ya. Oke, baik, yang ketiga adalah posisi Trendelenburg ya, Bu. Posisi Trendelenburg ini adalah posisi di mana kaki ibu lebih tinggi dari kepala. Ya, karena ibu saat ini mengalami hipotensi ataupun shock, jadi suster berikan posisi seperti itu. Baik, sebentar Bu. Ya, ini sama seperti tadi semivolar dan volar. Kalau misalnya tempat tidurnya bisa disetel, berarti kamu nyetel. Yang disetel adalah yang bawahnya tadi ya. Kan ada dua ini nih, dua putaran, ya. Berarti yang kamu setel adalah bawahnya, yang bawah, ya, yang kaki, ya, yang kepala jangan, ya, tetap rata, ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, kamu pakai bantal, ya. Oke, maaf ya Bu. Ini ya. Oh, bisa lebih tinggi lagi. Ini ya. Oke. Untuk posisi Trendelenburg sudah. Kalau aku nanya, kalau misalkan kakinya rada takut kita boleh. Jadi dia itu kalau itu kan dia emang harus begitu lurus gitu. Lurus lah. Jangan nekuk lah. Kalau nekuk gimana? Dia gini dong berarti. Iya, kayak gitu. Ada bermasalah di kakinya dong berarti. Iya kan? Iya nggak? Harus lurus. Ya. Nanti ini kalau misalnya kamu pakai yang setelan juga pasti harus begini lah. Jangan nekuk. Ya. Ya kan? Ada lagi? Untuk Trendelenburg udah ya? Sudah. Oke.
Posisi dorsal recumbens ini adalah indikasinya untuk apa? Untuk ibu bersalin ya. Berarti kebidanan ya. Biasa ini misalnya di poli kebidanan, di ruang nifas kebidanan, PK ya. Yang kalau misalnya kamu pernah ke puskesmas, lihat ada tempatnya yang begini nih kakinya. Jadi kaki ibunya ditaruh satu ke sini, satu ke sini. Gitu ya. Yang ada lekukannya itu tahu ya? Karena begini ya, kakinya kan digantung di situ kan? Nah, itu ya. Jadi ini untuk bersalin, pemeriksaan kehamilan, ya kan? Itu indikasinya ya? Iya, Bu. Nggak harus bersalin aja. Misalnya yang udah trimester keberapa gitu ya, mau periksa kehamilan gitu ya, karena harus dilihat mungkin apakah sudah masuk pintu atas panggul atau bagaimana gitu ya, sama bidannya ditusuk ya, di VT namanya ya, vagina tusuk ya. Nah, jadi harus diangkat kakinya. Kalau malu-malu gini kan nggak bisa nyocol dong, ya kan? Iya, Bu. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi dia untuk ini juga bisa ya. Selain untuk proses persalinan apa lagi? Pemasangan alat kontrasepsi bisa ya? Ya, pemasangan alat kontrasepsi lewat vagina. Apa biasanya? Kan alat kontrasepsi banyak ya? Ya, alat KB banyak kan? Ada yang suntik, ada yang pil. Ini apa yang lewat vagina? IUD ya, spiral ya, IUD atau spiral. Itu masanya dari sini. Ya, kalau di sini apa? Implan, susuk ya. Jadi yang pemasangan alat KB-nya yang IUD ya. Nah, khusus untuk IUD gitu ya. Oke ya. Jadi itu indikasinya. Nah, untuk caranya, karena kita nggak punya alat itu, kaki kita lah yang kita iniin. Maaf ya Bu, udah kamu biasa aja. Pakai bantal apa tidak pakai bantal? Pakai bantal ya. Ya, namanya praktek ya, nggak apa-apa ya. Begini ya, harusnya ini kan ada ya, alat ininya ya. Ya, oke. Sudah. Oke, untuk dorsal recumbens udah? Sudah, Bu. Ya, udah paham ya? Apa? Sama ya, hampir sama. Ibu melahirkan, terus pemasangan kontrasepsi juga, terus kalau nggak salah pemeriksaan anus ya? Iya. Iya nggak? Pemeriksaan anus ya? Misalnya entah ada ABN, tahu ABN ya? Ya, gitu ya. Nah, itu ya tritotomi. Ya, posisinya gimana? Kaki ditekuk. Kaki ditekuk. Kalau tadi yang dorsal recumbens kan kita angkat tuh kakinya, ya. Kalau ini kakinya tekuk. Tekuk, dilebarin. Ya. Nah, gini ya. Jadi ini hampir sama juga dengan dorsal recumbens. Biasanya kan mau dilihat, ya. Mau dilihat keadaan vaginanya, atau misalnya mau dilihat apakah sudah ini ya proses persalinan ya pintu atas panggul, ya. Oke. Nah, untuk yang litotomi sudah? Sudah, Ada yang mau Bu. tanyakan? Tidak ada ya? Tidak. Ini kan tadi sudah nggak privacy ya, jadi nggak perlu lagi pakai selimut, ya kan? Iya, Bu. Kan udah dalam ruangan, gitu ya? Oke ya. Jadi pasang sampiran. Oke, ada lagi litotomi? Ya, info pektoral ini indikasinya seperti apa? Untuk pasien apa? Ini tungging ya? Tungging nggak? Ya, ini juga untuk pasien yang mau diperiksa anus, ya kan? Apalagi tadi ya kalau misalnya ada ABN, ya kan? Atau ada benjolan di anus, ya, itu ya bisa dilakukan pemeriksaan dengan melakukan posisi genupektoral. Karena nanti kalau sampai lurus begini kan nggak bisa, karena mau dilihat daerah pantat belakang, ya. Sudah? Oke Bu, bisa berbalik. Bantal dilepas ya. Ya. Kayak posisi sujud yang mau sholat ya. Ya. Oke. Dadanya nempel di sini. Dada. Sujudnya ditinggiin. Nah, ini nempel. Tapi tangannya lebarin kayak apa? Nah, iya gini. Nah, lagi ini kurang tinggi. Kita apa ya? Ini nempel ya, nih chest ya. Ya, dadanya nempel ya. Ya.
Jadi ini bisa dilihat tadi ya, saya mau lakukan pemeriksaan anus dan sebagainya ya. Bu, kurang net pakai push up tuh. Jadi memang harus dia nggak malu-malu dia ya. Malu-malu. Ini harus nempel ke sini. Dan ini kurang tinggi sebenarnya, ya kan? Ini harus kurang tinggi. Ya. Seperti itu ya. Oke. Oke. Sudah. Tiduran lagi. Untuk posisi sudah ya. Oke, tindakan sudah selesai. Saya izin mengembalikan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Ya. Saya cuci tangan, ya. Ibu, saya sudah kembali. Bagaimana keadaannya setelah tadi kita lakukan beberapa posisi? Apakah lebih enakan? Lebih enakan ya. Nah, baik. Karena tindakan sudah selesai, nanti jam 12 siang, kontrak yang akan datang ya. Jam 12 siang, saya akan kembali untuk memberikan Ibu makan siang ya. Nah, jika Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa menekan tombol yang ada di atas tempat tidur Ibu. Saya pamit dulu ya Bu. Selamat pagi.